Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Sejati dari kelas IF09M dengan NIM 2110269. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal Cyber Security Awareness Indonesia dengan negara lain. Nah, dengan judul penelitiannya seperti yang tadi, Cyber Security Awareness Indonesia dengan negara lain. Nah, jurnal ini meneliti akan perbedaan kesadaran keamanan cyber di Indonesia dengan di negara lain. Kemudian masuk ke pendahuluan. Jadi teknologi informasi dan komunikasi itu perkembangannya semakin pesat dan dikenal oleh masyarakat dunia. Nah, TK ini memiliki dampak yang positif juga seperti membantu pekerjaan manusia, mempercepat pekerjaan manusia dan lain-lain. Namun, teknologi informasi komunikasi juga membawa dampak negatif selain dampak positif. Nah, dampak negatif ini sebenarnya apa sih? Dampak negatif ini seperti kejahatan di dunia TIK atau yang biasa dikenal dengan cybercrime atau kejahatan dunia cyber. Nah, semakin maju transformasi TIK akan semakin tinggi juga tingkat kejahatan cybernya. Tindak kejahatan cyber ini tidak boleh disepelekan sebab dapat membahayakan kedaulatan apalagi di lingkup suatu negara. Nah, cyber security hadir untuk mengatasi masalah cybercrime, namun tetap perlu yang namanya cyber security awareness atau kesadaran akan keamanan dunia cyber. Nah, masalahnya sudah berpacu dari kasus Biorka, karena dari kasus Biorka semakin terlihat bahwa Indonesia ini kurang ya untuk kesadaran keamanan cybernya. Jadi karena maraknya kasus-kasus cybercrime, Indonesia dengan negara lain menjadikan penelitian ini dibuat. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, tujuannya itu untuk melihat apakah cyber security awareness di Indonesia sudah sama atau bahkan lebih baik dari negara lain ataupun belum. Kemudian di sini ada beberapa tinjauan pustaka, yaitu yang pertama ada cyber security, cybercrime, kemudian ada ancaman cyber security, dan cyber security awareness. Untuk yang pertama ada cyber security. Nah, cyber security ini sendiri memiliki pengertian yaitu sistem yang menjaga keutuhan, kerahasiaan, serta ketersediaan informasi di dunia cyber atau dunia maya. Mekanisme yang dilakukan untuk melindungi serta meminimalkan kejahatan kerahasiaan serta ketersediaan informasi. Nah, sebenarnya cyber security ini merupakan sistem atau mekanisme untuk menjaga dunia keamanan di dunia maya seperti itu. Nah, kemudian ada cybercrime. Nah, cybercrime ini bisa diartikan sebagai tindak kejahatan yang berlaku di dunia maya. Nah, sasarannya ini merupakan aplikasi ataupun layanan yang terdapat di dunia cyber itu sendiri. Nah, cybercrime ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada hardware threat, software threat, dan data atau information threat. Di mana hardware threat ini dia merupakan ancaman untuk perangkat keras ya, di mana dia disebabkan oleh pemasangan peralatan tertentu dan akan mengakibatkan melumpuhkan sistem jaringan ataupun melumpuhkan sistem-sistem lainnya. Kemudian terdapat software threat juga. Ini juga menyebabkan lumpuhnya suatu sistem yang disebabkan oleh suatu aplikasi atau program. Kemudian ada data atau information threat. Nah, di sini dia lebih ke penyebaran data atau informasi untuk kepentingan kejahatan tertentu. Kemudian terdapat ancaman cyber security. Nah, bentuk ancaman cyber pada negara yang dapat mengganggu stabilitas negaranya adalah cyber terrorism dan juga cyber war. Biasanya ini disebabkan oleh suatu malware, di mana malware ini nanti biasanya akan melumpuhkan suatu sistem dan itu sangat mengganggu kedaulatan dari negara tersebut. Nah, cyber threat atau ancaman cyber ini dapat mengancam stabilitas suatu negara. Data yang dicuri itu sangat mengancam karena data yang dicuri itu akan mengancam juga masyarakat di dalamnya atau warga negaranya. Kemudian ada cyber security awareness. Nah, di sini cyber security awareness merupakan kesadaran dari keamanan cyber ya, yang berupa aktivitas untuk bentuk perhatian dari individu atau kelompok untuk mengatasi bermacam-macam masalah atau kejahatan yang terdapat di dalam dunia siber atau dunia maya. Nah, yang kedua terdapat metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2, yaitu ada studi literatur dan juga penelitian kasus. Untuk studi literatur itu sendiri mendeskripsikan fakta dengan analisis dari data atau
sumber yang dihimpun, kemudian sumber ini berupa jurnal atau artikel yang relevan. Kemudian ada penelitian kasus. Kasus-kasus yang relevan yaitu terkait cybercrime dengan melihat kondisi-kondisi yang ada khususnya di Indonesia untuk melihat tingkat kesadaran cyber security suatu negara, apakah sudah cukup ataupun masih kurang. Hasil dan pembahasan terdapat 3 poin di sini, yaitu ada kesadaran cyber security di negara lain, kesadaran cyber security di Indonesia, dan perbandingan cyber security awareness. Masuk ke poin yang pertama, yaitu terkait kesadaran cyber security di negara lain. Nah, di sini Inggris dan Amerika menduduki peringkat atas dalam kategori negara yang sering mengalami kejahatan cyber. Baik, jadi dari hasil dan pembahasan ini saya menggunakan beberapa referensi jurnal lain, yaitu jurnal-jurnal yang ada sebelumnya terkait sistem cyber security atau keamanan di negara tersebut ataupun cyber security awareness dari negara tersebut. Nah, dari Inggris dan Amerika ini kita ambil dari Amerika. Nah, banyaknya data serangan cybercrime yang diterima oleh Amerika Serikat. Nah, kemudian dengan melihat data-data ini, Amerika Serikat memiliki kesadaran dan juga akhirnya merilis satu dokumen yang berjudul International Strategy for Cyberspace. Kemudian Amerika Serikat juga mengatur strategi dalam cyberspace untuk menghadapi dunia digital dalam jangka pendek ataupun panjang. Nah, strategi inisiatif ini disusun oleh DoD atau Department of Defense. DoD ini selain membuat kebijakan, dia juga membangun suatu relasi untuk meningkatkan stabilitas global dari Amerika Serikat itu sendiri. Kemudian terdapat negara Singapura dan Korea Selatan. Jadi di Singapura itu terkenal dengan sebutannya sebagai Chair ASEAN, di mana Singapura ini bertanggung jawab untuk turut serta memajukan lingkungan ASEAN menjadi wilayah yang lebih baik lagi, termasuk dalam bidang teknologi informasi komunikasi, termasuk cyber security seperti ini. Nah, gimana sih cara Singapura itu membuktikannya? Jadi Singapura membuktikan kemampuannya dalam cyber security itu dengan GDP atau Gross Domestic Product dalam keamanan cyber dan berhasil meraih urutan ketiga di seluruh dunia. Ini merupakan suatu kesadaran cyber security yang lumayan tinggi. Kemudian ada Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini merupakan negara yang paling terhubung ke internet sedunia. Cyber security awareness ini juga termasuk ke dalam aspek kedaulatan tertinggi di negara tersebut, namun yang paling tinggi adalah national cyber security. Kemudian di Korea Selatan juga para militer atau aktor negara diberikan porsi yang khusus oleh otoritas Korea Selatan untuk turut mengambil andil dalam memperkuat keamanan ruang cyber negara. Jadi semua elemen di dalam Korea Selatan itu dituntut untuk ikut ambil andil dalam memperkuat keamanan ruang cyber negara. Nah, ini juga menunjukkan bahwa di Korea Selatan itu sudah memiliki kesadaran cyber security yang cukup tinggi karena sudah melibatkan semua aspek negaranya. Nah, kemudian ada poin yang B, kesadaran cyber security di Indonesia. Jadi menurut data dari Kominfo, terdapat 1,225 miliar serangan cyber per harinya. Nah, kemudian dari Kominfo ini sendiri memberikan solusi keamanan 4 lapis. Yaitu yang pertama ada mendeteksi serangan, merespon, memprediksi, serta melakukan pencegahan kembalinya serangan tersebut gitu. Kemudian di Indonesia juga pernah ada kasus Biorka di mana kasus ini sangat viral ya pada masanya karena Biorka ini tiba-tiba datang dan mencuri banyak sekali data Indonesia dengan dijual dengan harga yang cukup lumayan tinggi. Nah, Biorka ini juga agak meresahkan masyarakat dan juga meresahkan dari pemerintah. Namun sebelum kasus Biorka pun Indonesia sudah banyak mengalami kejahatan cyber. Namun baru yang terekspos ini kasus Biorka saja. Indonesia juga berada dalam keadaan mendesak untuk cyber security-nya. Indonesia termasuk negara yang lemah pada aspek cyber security-nya. Nah, kemudian alternatif kebijakan dengan membentuk tim kerja pusat operasi dunia maya atau Cyber Defense Operation Center. Selain itu juga Indonesia terdapat membentuk BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara, di mana badan ini akan bertanggung jawab dalam bidang keamanan cyber Indonesia. Nah, di sini terdapat 3 indikator, yaitu ada
keberadaan strategi keamanan cyber, bertanggung jawab dalam bidang keamanan cyber, metrik pengukuran perkembangan keamanan cyber. Namun dari ketiga indikator ini, untuk indikator pertama, keberadaan strategi keamanan cyber. Nah, di sini BSSN itu berfungsi untuk membuat kebijakan ataupun sistem untuk cyber security-nya. Kemudian ada yang kedua yaitu bertanggung jawab dalam bidang keamanan cyber. Namun BSSN ini masih menyelesaikan permasalahan internalisasi dan harmonisasi organisasi. Dan yang kemudian yang ketiga ada metrik pengukuran perkembangan keamanan cyber di mana Indonesia masih belum mempunyai metode resmi untuk mengukur perkembangan keamanan cyber. Nah, sehingga dari ketiga indikator ini masih terdapat dua indikator yang dari BSSN itu masih belum berhasil gitu. Jadi Indonesia ini sebenarnya sudah mempunyai cyber security awareness, namun masih terbilang kurang atau masih sedikit seperti itu. Nah, poin yang ketiga itu ada perbandingan cyber security awareness. Perbandingan ini mengacu kepada Indeks Cyber Security Nasional yang diambil dari website NCSI, National Cyber Security Index. Nah, di situ tertera untuk peringkat 1 terdapat negara Yunani dengan persentase 96,10%, dan peringkat kedua ada Belgia dengan persentase 94,51%, dan peringkat ketiga ada Lituania di persentase 93,51%. Nah, Indonesia itu sendiri malah berada di peringkat 85 dengan persentase 38,96. Hal ini juga menunjukkan bahwa keamanan cyber di Indonesia masih sangat rentan karena ini masih di bawah 50%, yaitu 38,96%. Nah, keamanan cyber yang masih rentan seperti ini juga menunjukkan bahwa kesadaran cyber security di Indonesia juga masih kurang. Dan juga menurut ethical hacker yang telah diwawancarai di suatu video YouTube Narasi, sistem cyber security ini terbilang outdated ataupun sudah lama. Sistem yang lama itu masih dipakai terus-menerus sehingga tidak ada perubahan dan tidak ada upgrade untuk pertahanannya, sehingga sangat gampang untuk dimasuki ataupun diretas dan lain-lain atau dilemahkan seperti itu. Makanya di Indonesia sendiri banyak sekali kasus kejahatan cybercrime. Dan juga pemerintah masih terkesan arogan dan menyepelekan masalah keamanan cyber ini sendiri karena dari pemerintah juga masih kurang dalam memfasilitasi ruang keamanan cyber. Kesimpulan, ada 3 kesimpulan di sini. Yang pertama, ada negara Amerika, Inggris, Singapura, serta Korea Selatan menunjukkan perkembangannya akan keamanan cybernya. Entah itu dari kebijakan yang dibentuk, ataupun sistem yang mereka pakai, ataupun dari peringkat-peringkat di dunia yang mereka tunjukkan. Kemudian yang kedua, ada cyber security awareness di Indonesia dibandingkan dengan negara lain sangatlah jauh perbedaannya. Ya, karena Indonesia masih di peringkat 85 dan negara-negara lainnya itu negara-negara maju lainnya di peringkat ke atas gitu. Kemudian yang ketiga ada sistem keamanan Indonesia yang masih outdated atau masih lawas, cenderung lawas dan kita tidak tahu kapan upgrade-nya. Yang terakhir terdapat referensi. Nah, di sini di referensi saya menggunakan satu pedoman, kemudian ada satu standar ISO atau IEC pada nomor 27032 di tahun 2012. Kemudian untuk buku pedomannya itu sendiri dari Kementerian Pertahanan Indonesia, yaitu Urgensi Pertahanan Cyber. Kemudian untuk jurnalnya terdapat 11 jurnal, dan artikel atau berita-berita kasus terdapat 4. Dan kemudian terdapat satu video YouTube dari Narasi. Seperti itu, terima kasih. Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.